Bismillahirrahmanirrahim. Negeri Purwokerto yang menyidangkan perkara nomor 50 garing PDTB garing 2013 garing PN Purwokerto antara Suntoro SE sebagai penggugat melawan Sutrio sebagai tergugat 1 dan Mulyasi sebagai tergugat 2 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hakim dimohon berdiri. Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyidang perkara nomor 50 garing PDT.G garing 2013 garing PN.PWT antara Suntoro SE sebagai penggugat melawan tergugat 1 Sutrio dan tergugat 2 Mulyasi. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitera harap memanggil penggugat dan tergugat. Pada saudara Suntoro SE sebagai penggugat dan saudara sidang. Saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Alhamdulillah, saya sehat yang mulia. Saudara tergugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Bisa saudara serahkan kartu identitas saudara? Baik yang Baik mulia. yang mulia. Saudara penggugat, siapa nama saudara? Nama saya Suntoro yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Saya beralamat di Dukuh Wates, Desa Sumber, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Apa pekerjaan saudara? Saya seorang purnawirawan Angkatan Laut yang mulia. Baik. Saudara tergugat, siapa nama saudara? Nama saya Sutrio yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Di Jalan Gunung Tugal, Kelurahan Karangklesem, RT 04, RW 07, Kecamatan Purwokerto Selatan yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Wira swasta. Baik. Saudara tergugat, siapa nama saudara? Nama saya Mulyasi yang mulia. Tempat tinggal saudara? Di Jalan Gunung Tugal, Kelurahan Karangklesem, RT 04, RW 07, Kecamatan Purwokerto Selatan yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Mengurus rumah tangga. Apakah Bapak Suntoro SE sebagai penggugat telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Bapak Sutrio dan Mulyasi? Sebelumnya sudah yang mulia, akan tetapi teguran secara kekeluargaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Saya beberapa kali sudah mengingatkan kepada mereka berdua tersebut, akan tetapi mereka tidak beritikat baik dengan melunasinya. Makanya saya ingin mengajukan perkara ini ke pengadilan. Baik. Saudara tergugat, apakah Bapak ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan? Tidak yang mulia. Baik,
Karena belum ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, saudara penggugat dan tergugat sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur perdamaian. Karena itu, silahkan saudara memilih mediator untuk melakukan upaya mediasi. Baik, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini kami nyatakan selesai dan sidang kami tunda hingga tanggal 7 November 2013 dengan agenda mendengarkan hasil mediasi antara penggugat dan tergugat. Sidang saya nyatakan ditutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin bertanya bagaimana keadaan saudara penggugat dan tergugat hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita masuki proses mediasi, di sini saya Nur Rasyida sebagai hakim mediator ingin menanyakan terlebih dahulu apakah saudara penggugat dan tergugat ini sudah mengetahui apa itu mediasi? Kurang tahu, Yang Mulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat yang dipandu oleh seorang mediator, tapi di sini saya tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan penyelesaian dari suatu sengketa ini. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada para penggugat dan tergugat. Diharapkan kedua belah pihak ini mampu untuk meningkatkan keinginannya untuk beritikat baik agar sebisa mungkin proses ini tidak sampai ke pengadilan. Jadi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu kepada penggugat, bisakah penggugat menceritakan bagaimana kronologis bisa mengajukan gugatan ini ke pengadilan? Begini, Yang Mulia, Bapak sama Ibu ini mereka meminjam uang kepada saya sebanyak 900 juta. Akan tetapi mereka tidak membayarkan utang tersebut, dan saya juga telah mengingatkan mereka untuk segera melunasi utang tersebut. Akan tetapi mereka tidak beritikat baik dan tidak melunasi utang-utang yang telah mereka perbuat. Dan mereka mengabaikan teguran dari saya. Dan karena kasus ini, saya juga mengalami kerugian secara finansial. Makanya saya ingin kasus ini diselesaikan di pengadilan. Begitu, Yang Mulia. Oh iya baik. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kemudian penggugat dan tergugat apakah sebelumnya ini sudah pernah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Sebelumnya pernah, Yang Mulia. Saya pernah beberapa kali mengingatkan Bapak dan Ibu ini untuk melunasi utangnya. Akan tetapi teguran dari saya tidak diindahkan satupun dan utang tersebut belum dibayarkan. Makanya saya tidak bisa lagi mentoleransi ini. Saya ingin kasus ini segera diselesaikan di pengadilan. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia. Oke, baik. Karena saya sudah mendengarkan dari kedua belah pihak, dari penggugat dan tergugat, bahwa rupanya ada kewajiban yang tidak terselesaikan. Nah, di sini saya sebagai hakim mediator adalah penengah di antara kedua belah pihak ini. Bagaimana jika saya sarankan penggugat ini bisa memberikan jangka waktu yang lebih panjang lagi kepada tergugat untuk menyelesaikan utang-utang yang tidak terbayar tersebut? Apakah bisa diterima atau tidak, penggugat? Tidak bisa, Yang Mulia. Saya juga mengalami kerugian dari kasus ini, dari utang yang mereka perbuat. Dan saya tidak bisa mentoleransi ini. Saya ingin kasus ini segera diselesaikan. Baik. Berarti di antara kedua belah pihak ini sama sekali tidak ingin berdamai ya? Baik tergugat dan penggugat? Tidak, Yang Mulia.
Saudara tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena di sini saya selaku hakim mediator tidak memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan penyelesaian dari suatu sengketa ini, maka di sini saya akan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim ketua untuk dibacakan di agenda selanjutnya. Maka dapat saya simpulkan bahwa hasil mediasi kali ini tidak berhasil dan akan dilanjutkan ke agenda sidang berikutnya, yaitu pembacaan hasil mediasi oleh hakim. Mungkin sekian saja mediasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kasus ini bisa sama-sama diselesaikan dengan cara baik-baik, berakhir dengan baik juga dengan melalui cara sidang di pengadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto yang menyidangkan perkara nomor 50 PDB garis 13 dari PN Purwokerto antara Sutoro yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haji MS Rusdianto SHMMMBA sebagai kuasa hukum penggugat melawan Sutrio dan Devi sebagai tergugat 1 dan 2 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyidang perkara nomor 50 garing PDT.G/2013 garing PN.PWT antara Suntoro SE diwakili kuasa hukum Haji MS Rusdianto SHMMMBA sebagai penggugat melawan tergugat 1 Sutrio dan tergugat 2 Murdiasih. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitera harap memanggil penggugat dan tergugat. Haji MS Rusdianto SHMMMBA sebagai kuasa hukum penggugat dan saudara Sutrio dan Yassin sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penggugat dan tergugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Saya yang mulia. Apakah saudara ada perubahan pikiran? Barangkali masih ada keinginan untuk berdamai? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada kesamaan untuk berdamai antara penggugat dan tergugat, maka dengan ini sidang kami nyatakan terbuka untuk umum. Saudara penggugat atau kuasa hukumnya, silakan saudara bacakan gugatan saudara. Baik, Yang Mulia. Purwokerto 20 Agustus 2013. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Perihal gugatan non-prestasi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, HMS Rusdianto SHMM MBA Advokat dari Kantor Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, HMS Rusdianto SHMM MBA dan rekan-rekan. Beralamat di Jalan Al-Barkah 10A, Duri Kosambi, Jakarta Barat, dan Jalan Raya Padamara nomor 29, Purbalingga, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2013, dalam hal ini bertindak kuasa hukum untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami, Suntoro SE, yang diwakili oleh HMS Rusdianto SHMM MBA, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum domisili di kantor kuasanya tersebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan non-prestasi terhadap Sutrio beralamat di Jalan Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, RT 004 RW 7, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Dan Mudiasih beralamat di Jalan Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, RT 4 RW 7, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut. Dalam posita 1,
bahwa pihak tergugat 1 dan tergugat 2 pada tanggal 15 Agustus tahun 2013 telah mengaku berhutang uang tunai kepada pihak penggugat sebesar 900 juta rupiah sebagaimana tertuang dalam akta pengakuan hutang nomor 2 tertanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Agus Pandoman, SH, MKN, Notaris di Banyumas. 2. Bahwa berdasarkan pasal 3 akta nomor 2 tersebut, untuk menjamin pembayaran kembali hutang para tergugat kepada penggugat, para tergugat memberi jaminan kepada penggugat berupa masing-masing 1 sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya sertifikat hak milik nomor 03648 seluas lebih kurang 432 meter persegi sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 24 Maret tahun 2009 nomor 00015 Karangklesem _2009 yang terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Sutrio atau tergugat 2, tergugat 1. 2. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya sertifikat hak milik nomor 03322 seluas lebih kurang 466 meter persegi sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 30 Agustus tahun 2006 nomor 000141 Karangklesem _2006 yang terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Mundiasih atau tergugat 2. 3. Bahwa ternyata pada waktu yang disepakati oleh penggugat dan para tergugat sebagaimana ditentukan dalam akta nomor 2, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2013, para tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada penggugat. 4. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara penggugat dengan para tergugat, penggugat telah banyak melakukan upaya berkali-kali dari sejak tahun 2013 sampai dan terakhir dengan upaya membuat akta pengakuan hutang nomor 2 tahun 2013. 5. Bahwa oleh karena para tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang para tergugat kepada penggugat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam akta nomor 2 yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 2013 dan karena para tergugat juga telah tidak mengindahkan penggugat, maka tuduhan wan prestasi atau cedera janji terhadap para tergugat adalah tuduhan yang sah dan tak terbantahkan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut. Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dengan itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para tergugat telah melakukan tindakan wan prestasi atau cedera janji dengan sama sekali tidak memenuhi prestasi kepada penggugat berdasarkan akta nomor 2 akta tanggal 15 Agustus tahun 2013 junto pasal 1238 KUH Perdata. 7. Bahwa meskipun penggugat sudah berulang kali meminta kepada para tergugat agar memenuhi kewajibannya itu, namun para tergugat selalu tidak menghiraukannya, bahkan sama sekali tidak memiliki itikat baik untuk memenuhi prestasi atau terlambat memenuhi prestasi, sehingga penggugat terpaksa mengajukan gugatan perdata wan prestasi dan ganti kerugian terhadap para tergugat. 8. Bahwa kelalaian para tergugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan akta nomor 2 tanggal 15 Agustus 2013 betul-betul sangat merugikan penggugat, baik kerugiannya yaitu jumlahnya keseluruhannya 900 juta dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara penggugat dengan para tergugat maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan apabila penggugat dapat menggunakan atau memanfaatkan uang miliknya tidak kurang dari 6% per bulan sebesar 6.480 juta rupiah apabila terhitung sejak tanggal 30 Juli 2003 dan atau sejak tanggal jatuh tempo atau sampai didaftarkannya gugatan ini pada Pengadilan Negeri Purwokerto oleh karena para tergugat patut dihukum untuk membayar ganti kerugian. 9.
bahwa ganti kerugian yang berhak diterima oleh penggugat dan harus dibayarkan oleh para tergugat sendiri terdiri dari kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh penggugat dan keuntungannya sedianya dapat dinikmati oleh penggugat apabila penggugat memanfaatkan uang miliknya sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Biaya rugi bunga yang oleh berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tidak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan tersebut pada pasal 1247, pasal 1248 dan pasal 1249 KUH Perdata. 10. Bahwa akibat perbuatan para tergugat, penggugat telah mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, demi hukum untuk memberi kepastian atas perbuatan para tergugat tersebut, maka penggugat memberi perincian sebagai berikut. A. Biaya-biaya waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar 300 juta rupiah. B. Biaya yang diderita akibat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila penggugat memanfaatkan sendiri uang miliknya sesungguhnya kurang dari 6% per bulan adalah sebesar 900 juta dikali 6% dikali 12 dikali 10 tahun sama dengan sebesar 6.480 juta rupiah. C. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan adanya itikat baik dari para tergugat dalam menghadiri pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban hukumnya sebagaimana telah diuraikan dalam pusita gugatan di atas, maka penggugat mohon diletakkan sita jaminan atau konservator beslah sebagaimana diatur dalam pasal 226 dan 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atas benda tak bergerak milik tergugat sebagai berikut. 1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya sertifikat hak milik nomor 03648 seluas lebih kurang 432 meter persegi sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 24 Maret tahun 2009 nomor 00015 garis miring Karangklesem garis miring 2009 yang terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Sutrio sebagai tergugat 1. 2. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya sertifikat hak milik nomor 03322 seluas lebih kurang 466 meter persegi sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 30 Agustus tahun 2006 nomor 000141 garis miring Karangklesem garis miring 2006 yang terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Mundiasih sebagai tergugat 2. 11. Bahwa gugatan penggugat didukung dengan alat-alat bukti yang sah, maka penggugat mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perzet, banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto agar berkenan untuk memutuskan dalam petitum. Primer. 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang nomor 2 tanggal 15 tahun 2013 antara para tergugat dengan penggugat yang dibuat di hadapan Agus Pandoman SH MKN Notaris di Banyumas sah secara hukum. 3. Menyatakan secara hukum tergugat 1 dan tergugat 2 telah lalai memenuhi kewajibannya atau cedera janji atau uang prestasi terhadap penggugat untuk membayar uang sejumlah 6.480 juta rupiah. 4. Menghukum dan memerintahkan para tergugat membayar seluruh hutang para tergugat kepada penggugat sebesar 900 juta rupiah secara seketika dan sekaligus lunas dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim dalam perkara ini. 5. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 6.480 juta rupiah kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tak bergerak milik para tergugat masing-masing berupa 1. Sebidang tanah perkarangan dan bangunan di atasnya sertifikat hak milik nomor 03648 seluas lebih kurang 432 meter persegi
sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 24 Maret tahun 2009 nomor 00015-Karangklesem-2009 yang terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Sutrio sebagai tergugat 1. 2. Sebidang tanah perkarangan bangunan di atasnya sertifikat hak milik nomor 03322 seluas lebih kurang 466 meter persegi sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 30 Agustus tahun 2006 nomor 000141-Karangklesem-2006 yang terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Mundiasi sebagai tergugat 2. 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya. 8. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Subsidiary apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat HMS Rusdianto SHMM MBA. Sekian yang mulia. Baik, saudara tergugat, bagaimana pendapat saudara tentang gugatan saudara penggugat? Baik Yang Mulia, memang benar kami telah lalai melakukan kewajiban kepada penggugat dan kami mengakui telah mempunyai hutang kepada penggugat yang mana yang seharusnya kami akan melunasi hutang tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013 dan ganti kerugian yang diminta penggugat sesuai yang tadi telah dibacakan oleh penggugat oleh kuasa hukumnya itu sangat-sangat memberatkan bagi kami. Untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia ataupun kepada tergugat untuk memberikan keringanan bagi kami. Sekian Yang Mulia. Apa tanggapan penggugat dari jawaban tergugat tadi? Kami ingin para tergugat untuk membayarkannya selambat-lamanya 7 hari Yang Mulia sejak putusan ini dibacakan dengan membayarkan utang sebanyak 900 juta rupiah dan ganti kerugiannya sebesar 6.480 juta rupiah. Sekian Yang Mulia. Apakah ada tanggapan lagi dari saudara tergugat? Baik Yang Mulia, sesuai apa yang telah tadi disebutkan oleh kuasa hukumnya, kami mohon kepada Yang Mulia untuk lebih bisa meringankan beban yang akan kami tanggung Yang Mulia. Sekian Yang Mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat setelah mendengar gugatan dan jawaban saudara, maka sidang hari ini saya nyatakan cukup dan sidang dilanjutkan 4 minggu lagi untuk agenda pembuktian. Saudara Panitera, tanggal berapa sidang berikutnya? 4 minggu dari sekarang, maka sidang jatuh pada tanggal 20 Januari 2014, Pak Ketua. Baik, saudara penggugat dan tergugat, sidang berikutnya jatuh pada tanggal 20 Januari tahun 2014 dengan agenda pembuktian. Dan sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Sidang dilanjutkan dengan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyidangkan perkara nomor 50
garing PDTG garing 2013 garing PN Purwokerto antara Suntoro yang dalam hal ini memberikan sebagai kuasa hukum penggugat melawan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyidang perkara nomor 50 garing PDT.G garing 2013 garing PN PWT antara Suntoro SE diwakili kuasa hukum Haji MS Rusdianto SH MM MBA sebagai penggugat melawan Sutrio dan Mundiasih sebagai tergugat. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitera harap memanggil penggugat dan tergugat. pada saudara Haji Rusdianto SH MMMBA sebagai kuasa hukum penggugat dan saudara Sutrio dan Mundiasih sebagai tergugat segera memasuki ruang sidang. Baik, saudara penggugat dan tergugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, apakah ada indikasi mau berdamai dalam kasus saudara ini? tidak yang mulia. Baik, karena tidak ada indikasi untuk berdamai, maka kita lanjutkan sidang dengan agenda pembuktian. Apakah saudara penggugat membawa alat-alat bukti? Ada yang mulia, saya membawa alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang mulia. Baik, apakah saudara tergugat membawa alat-alat bukti? Tidak yang mulia. Baik, silakan saudara penggugat serahkan kartu identitas saudara. Baik yang mulia. Baik, silakan saksi dari penggugat untuk dipanggil saudara Panitra. Kepada saudara Enang Ridut Santo dan saudara Nanang Widodo silakan masuki ruang sidang. Baik, yang mulia.
Baik. Saudara saksi 1, Bapak Enang Ribut Santosa dan Bapak Nanang Triwaluyo, apakah dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Bisa saudara saksi 1 dan saudara saksi 2 menyatakan kartu identitas saudara? Baik yang mulia. Sudah yang mulia. Baik. Saudara saksi 1, siapa nama saudara? Enang Ribut Santosa yang mulia. Oke, apa pekerjaan saudara? Saya sebagai wira swasta yang mulia. Baik, hubungan dengan penggugat dan tergugat apa, Bapak? Saya kenal dengan penggugat dan tahu para penggugat, namun tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua yang mulia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Enang. Kemudian Bapak Nanang, apa hubungan Bapak dengan para tergugat dan penggugat? Saya kenal yang mulia dengan penggugat dan tergugat, namun tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua yang mulia. Oke, baik. Terima kasih atas keterangannya Bapak Enang dan Bapak Nanang. Sebelum para saksi untuk memberikan keterangan, apakah bersedia untuk disumpah terlebih dahulu? Bersedia yang mulia. Baik. Ikuti perkataan saya ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada saksi 1 terlebih dahulu ya Bapak. Mohon memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Baik yang mulia. Oke. Apa benar Bapak Enang kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal yang mulia, namun nggak ada hubungan keluarga dengan mereka semua yang mulia. Oke, tadi Bapak bilang kenal ya Pak. Lalu yang Bapak ketahui apa permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui yang mulia, permasalahan mereka itu tentang hutang piutang yang mulia. Bagaimana saudara tahu kalau permasalahan ini terkait dengan hutang piutang? Karena saya pernah yang mulia diajak ke tempat tergugat oleh Pak Suntoro ini yang mulia sebanyak 3 kali yang mulia. Apakah Bapak masih ingat kira-kira kapan Bapak diajak untuk menagih hutang? Saya ingat itu bulan Juli yang mulia. Oke, bulan Juli ya Pak. Sudah berapa kali Bapak mencoba untuk menagih hutang kepada si tergugat ini? Sudah 3 kali. Waktu penagihan itu apakah bertemu langsung dengan si tergugat ini atau bagaimana Pak? Yang penagihan pertama tidak bertemu dengan tergugat dan kedua bertemu tergugat. Sedangkan ketiga kalinya yang mulia tidak bertemu dengan tergugat yang mulia. Oke, berarti ada satu pertemuan gitu ya Pak? Iya yang mulia. Kemudian tadi kan Bapak juga bilang ini juga perkara tentang hutang piutang ya Pak. Kira-kira Bapak tahu tidak berapa jumlah dari hutang si tergugat ini kepada si penggugat? Kalau masalah nominalnya saya kurang tahu yang mulia berapa banyak yang mulia. Namun saya cuma tahu bahwa itu masalah hutang piutang yang mulia. Antara si tergugat ini pernah memberikan jaminan tidak Pak kepada si penggugat dalam proses hutang piutang ini? Pada waktu penagihan yang kedua, aku tidak melihat yang mulia ada jaminan.
Namun para tergugat supaya membuat surat pernyataan bahwa secara taksi supaya menyerahkan jaminan berupa BPKB mobil atau sertifikat gitulah yang mulia. Yang kedua itu yang mulia. Ya. Baik, terima kasih Bapak Enang sudah memberikan kesaksiannya pada persidangan kali ini. Baik, yang mulia. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa saksi 2, yaitu Bapak Nanang Triwaluyo. Baik, yang mulia. Dan ya pada kesempatan kali ini apakah dalam keadaan sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Jadi mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Baik, Pak Nanang, apakah saudara ini benar atas nama Pak Nanang Triwaluyo? Benar yang mulia. Sebelumnya apakah saudara ini kenal dengan penggugat? Saya kenal yang mulia, tapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka yang mulia. Baik, apakah saudara ini pernah diajak penggugat ke tempat penggugat? Pernah yang mulia. Kemudian bagaimana saudara Nanang ini bisa kenal dengan penggugat? Apakah pernah mengobrol di terminal sebelumnya? Iya yang mulia, saya pernah mengobrol di terminal untuk menagih hutang si tergugat yang mulia. Benarkah saudara Nanang ini pernah diajak penggugat untuk menagih hutang sekitar 1 bulan yang lalu? Benar yang mulia. Kemudian apakah selama 2 kali penagihan hutang tersebut benar pertemuan tersebut tidak ada hasilnya dan hanya bertemu dengan ayahnya si tergugat saja? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara Nanang ini mendapatkan uang dari penggugat? Iya yang mulia, dapat uang bensin yang mulia katanya. Oh baik, uang bensin berarti ya. Kemudian apakah saudara saksi ini tidak pernah diperlihatkan akta penagihan utang sebelumnya oleh penggugat? Tidak pernah yang mulia, tidak pernah diperlihatkan. Oke, berarti saudara Nanang ini hanya mengikuti saja ya apa yang diperintahkan oleh penggugat tanpa tahu ada hutang begitu. Iya yang mulia. Kemudian terakhir Bapak, apakah saudara Nanang ini benar tidak mengetahui mengenai orang tersebut yang dilakukan oleh penggugat? Apakah benar? Benar yang mulia, saya tidak mengetahui yang mulia. Baik, terima kasih Bapak Nanang Triwaluyo atas kesaksiannya. Baik, sama-sama. Ya, sekian dari saya. Baik, saudara penggugat dan tergugat, sidang hari ini kami nyatakan cukup dan ditunda 1 minggu lagi, yaitu pada tanggal 27 Februari 2014 dengan agenda pembacaan putusan. Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyidangkan perkara nomor 5 dari PDTG garing kepada JMS Sugianto SHM MPA sebagai kuasa hukum melanjutkan sebagai tergugat 1. Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyidang perkara nomor 50 garing PDT.G garing 2013 garing PN.PWT antara Suntoro SE dalam hal ini diwakili kuasa hukum Haji MS Rusdianto SH MM MBA sebagai penggugat melawan Sutrio dan Mundiasi
sebagai tergugat. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitera harap memanggil penggugat dan tergugat. Kepada Saudara JMS Susianto SHMMPA sebagai kuasa hukum penggugat dan Saudara Jasi sebagai tergugat 1 dan 2. Baik, saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Apakah saudara penggugat dan tergugat ada indikasi mau berdamai terhadap kasus saudara ini? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak lagi ada upaya perdamaian, maka setelah hakim melakukan musyawarah, maka pada hari ini majelis hakim akan membacakan putusan. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan akta pengakuan hutang nomor 02 tanggal 15 Agustus tahun 2013 antara para tergugat dan dengan penggugat yang dibuat di hadapan Agus Pandoman SH MKN notaris di Banyumas sah secara hukum. 3. Menyatakan secara hukum tergugat 1 dan tergugat 2 telah lalai memenuhi kewajibannya atau cedera janji atau wan prestasi terhadap penggugat untuk membayar uang sejumlah 900 juta rupiah. 4. Menghukum para tergugat membayar seluruh hutang para tergugat kepada penggugat sebesar 900 juta rupiah secara seketika dan sekaligus lunas sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Para tergugat untuk menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 2% per bulan kepada penggugat terhitung mulai bulan Agustus 2013 sampai pelunasan pembayaran oleh para tergugat. 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tak bergerak milik para tergugat masing-masing berupa A. Sebidang tanah perkarangan sertifikat hak milik nomor 03648 seluas 432 meter persegi. Sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 24 Maret tahun 2009 nomor 0015 garing Karangklesem garing 2019 terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sertifikat milik tergugat atas nama Sutrio dengan batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan tanah milik Kartia, sebelah timur tanah milik Yasroji, sebelah barat tanah milik Rahmat. B. Sebidang tanah perkarangan sertifikat hak milik nomor 553 seluas 484 meter persegi. Sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 26 Februari tahun 1986 nomor 868 garing D garing 1986 terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, serta sertifikat milik tergugat atas nama Sutrio dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Sarkum A. Siswadi, Dasa Ar Cahyanti.
Sebelah selatan, tanah milik Karlem atau Sugeng Rianto. Sebelah timur, Jalan Gunung Tugel. Sebelah barat, tanah milik Juheri. C. Sebidang tanah perkarangan, sertifikat hak milik nomor 03322, seluas 466 meter persegi, sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 29 Agustus tahun 2006, nomor 00141 garing Karangklesem garing 2006, terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sertifikat hak milik tergugat atas nama Mundiasi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Jalan Desa, sebelah selatan tanah milik Sawen, sebelah timur Jalan Desa, sebelah barat Jalan Gunung Tugel. 7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp3.979.000 secara tanggung renteng. 8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 24 Februari tahun 2014 oleh kami, Budi Setiawan SHMA, sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Latif SHMH, dan Agus Cahyo Mahendra SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Nuni Jani Sustiantin Hesa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri para tergugat tanpa hadirnya kuasa hukum penggugat tersebut di atas. Saudara penggugat dan tergugat, kami sudah bacakan putusan. Maka 14 hari sejak hari ini, saudara bisa mengajukan upaya banding apabila saudara tidak puas terhadap putusan majelis pada hari ini. Dan sidang kami nyatakan ditutup.